Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda alhamdulillah menjadikan channel ini luar biasa banget berkembang sampai detik ini ya. Oke, ini ada curhatan ya dari teman juga yang mereka mengirim email kepada saya, mungkin subscriber dari channel ini ya, itu juga termasuk teman saya meskipun saya tidak tahu Anda itu ada di mana, tapi yang jelas Anda sudah mendukung channel ini. Itu adalah teman-teman saya semuanya. Walaupun Anda terjebak di pinjol, gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, itu tidak akan melunturkan yang namanya status teman Medi Broni. Oke. Dan hari ini yang mau saya bahas adalah terjebak di beberapa pinjol legal ya. Dan dia menyatakan ketidakmampuannya, tapi di sisi lain ada yang dicicil, ada yang tidak bisa dicicil. Tapi kita mau bahas ini, bagaimana dia seharusnya bersikap dan seperti apa dia seharusnya melakukan hal itu ya, supaya tidak salah jalan buat aku. Mei dari Mataram. Saat ini aku terjebak di beberapa pinjol legal. Dibilang gagal bayar enggak juga, karena aku tetap mencicil pada beberapa pinjol yang memperbolehkan untuk mencicil berapapun nominal yang aku punya. Nah, pinjol yang tidak memperbolehkan mencicil selain mengirimkan WA yang mengancam akan melaporkan data ke OJK, Slik, dan Pusdapil. Apa benar kedepannya jika data dilaporkan saya tidak bisa mengajukan pinjaman kedepannya termasuk di bank? Terima kasih, semoga Kak Medi selalu menjadi penyemangat buat kami, sehat selalu. Oke. Ini ada yang bertanya ya. Jadi dia itu terjebak di beberapa pinjol legal. Dan di beberapa pinjol legal itu ada yang mengizinkan untuk mencicil dan bisa untuk dicicil, dan di beberapa lainnya tidak bisa dicicil, malah melaporkan data akan dimasukkan ke OJK, Slik ya, atau ke Pusdapil ya, Pusat Data Fintech Lending. Apa benar kedepannya jika dilaporkan saya tidak bisa mengajukan pinjaman kedepannya termasuk di bank? Terima kasih, semoga oke. Jika data Anda sudah dilaporkan ke dalam Slik ya, itu memang Anda tidak akan bisa lagi meminjam di bank manapun ya. Itu memang benar. Kalau memang fakta si pinjol ini bisa mengirimkan data itu dan memasukkan Anda ke dalam BI checking. Yang jadi permasalahannya adalah terkadang banyaknya DC hanya mampu untuk mengucapkan tapi tidak sesuai fakta yang ada. Dan permasalahan yang lebih besar lagi adalah si debitur percaya akan hal ini. Contoh, si DC membilangin data akan diserahkan kepada pihak OJK atau ke BI checking, untuk di BI checking ya, data diserahkan kepada OJK. Tapi kenyataan di lapangan, hari ini Anda diancam seperti itu. 1 jam ke depan ada lagi yang menagih dengan versi yang baik ya. Malah ada penawaran. Sebelum data kami kirim, bagusnya gimana? Utang Anda nggak seberapa, tapi nama Anda jelek seumur hidup. Itu kan sebuah penawaran ya. Mereka mencoba menegosiasi dengan kita antara data atau bayar ya. Tapi kembali lagi ke kemampuan kita masing-masing. Kalau kita mampu, selesaikan. Kalau tidak mampu, ya sudah ya. Lagian untuk BI checking sendiri sampai detik ini belum ada kejelasan yang lebih detail dari OJK seperti apa aja sih ya BI checking ini, dan habis itu pinjol-pinjol mana aja sih yang mempunyai akses. Tapi kalau untuk ke fintech atau pusat data fintech lending atau fintech data center ya, itu memang ada ya. Memang OJK menyampaikan akan dimasukkan ke dalam FDC ataupun Pusdapil, memang ada. Tapi kalau untuk BI checking yang saya tahu, hanya beberapa pinjol aja yang mempunyai akses ke situ karena mereka menitip ke bank-bank konvensional lainnya atau bank-bank lokal atau bank-bank nasional yang telah lama berkecimpung di Indonesia. Kalau untuk dari pinjol sendiri,
sampai detik ini kejelasan yang lebih valid itu mereka yang mempunyai akses ke situ, kita belum tahu. Ya. Kalau saat ini Anda bertanya kepada saya, apakah benar kita ke depannya tidak bisa lagi meminjam di pinjol, di bank lainnya? Ini sulit untuk menjawab itu. Kalau saya bilangin misalnya, ya kalau nama kita sudah masuk BI Checking, ya kemungkinan. Nanti kalau misalnya nama kita tidak masuk BI Checking, gimana? Hari ini Anda sudah ketakutan. Anda beranggapan nama Anda sudah di blacklist atau sudah masuk ke daftar hitam. Ya. Sehingga Anda malas nih untuk ngecek dulu kebenaran dari informasi si debt collector ini benar atau tidak. Ya. Dan habis itu ternyata itu cuma ucapan dari DC aja. Ya. Anda malas ngecek, si DC sudah menyampaikan bahwa nama Anda masuk BI Checking, akhirnya apa? Kekurangan informasi. Jadi kalau saran saya, kalau Anda ketakutan soal BI Checking, mendingan Anda cek dulu benar atau tidak nama Anda masuk dalam BI Checking atau daftar hitam dari OJK. Kalau benar, baru kita carikan untuk penyelesaian masalah ini seperti apa. Ya. Tapi kalau tidak benar, ngapain kita takut? Makanya faktalah yang membuktikan hal itu. Kalau Anda bertanya ini, ke depannya bang, saya nggak bisa minjam bank lagi. Ya tunggu aja di saat itu. Ya. Atau Anda kalau ragu, Anda cek dulu. Pergi ke banknya, sampaikan saya mau ngajuin pinjaman, ini data saya. Pasti akan diminta data Anda. Habis itu akan dicek. Ya. Dicek data Anda. Kalau memang bagus, baru dicek usaha Anda. Kalau Anda minjam berupa mungkin KUR ya, kredit usaha rakyat, itu kan lebih difasilitasi untuk mereka yang di UMKM ya, yang mereka yang mempunyai usaha sendiri, usaha-usaha kecil, itu kan memang difasilitasi untuk itu. Bukan semata kebaikan nama aja, kebersihan nama aja, enggak. Tapi dari segi usaha dan penunjang usaha kita, itu sangat menjadi poin juga bagi pihak bank memberikan dana kepada Anda. Ya. Jangan nanti Anda ngajukan di bank, data Anda ditolak, habis itu Anda beranggapan ini soal BI Checking. Belum tentu. Terkadang usaha Anda tidak masuk kategori yang wajib diberikan kredit usaha rakyat. Kan ada juga, kan dia bermacam-macam versi dari usaha itu yang akan diberikan modal oleh bank. Ya. Jadi kalau saran saya dengan hal seperti ini, itu nggak perlu kita pikirkan ya. Tapi cari dulu faktanya, benar atau tidak. Karena si debt collector ini kebanyakan cuma bisa melontarkan ancaman aja, tapi dia tidak bisa mempertanggungjawabkan ucapan mereka yang keluar. Ya. Habis itu lagi di sini dia tetap mencicil di beberapa pinjol yang diperbolehkan untuk mencicil dengan nominal berapapun. Oke, saya nggak melarang Anda untuk mencicil, asalkan itu bisa mengurangi hutang Anda. Ya. Tapi saya akan melarang Anda mencicil tidak mengurangi hutang Anda sama sekali. Jadi Anda ngapain? Ya, ini tolong dipertimbangkan dari teman-teman semuanya supaya uang Anda habis jelas arahnya kemana. Ya, takutnya Anda sudah mencicil beranggapan hutang Anda berkurang, justru malah makin banyak. Biasanya mereka akan mengejar dari segi denda. Hari ini Anda cicil, besok enggak, denda berjalan. Besoknya lagi Anda cicil, besoknya lagi enggak, denda berjalan. Dan denda itu berjalan terus. Takutnya duit sudah habis banyak, utang sebanyak itu, dan sebanyak itu aja. Tapi kalau hutang berkurang nggak ada masalah. Ya, itu jauh lebih bagus dan itu juga salah satu solusi kalau memang mencicil dapat mengurangi hutang Anda. Ya, yang jadi masalah mencicil tidak mengurangi hutang Anda, ini Anda harus waspada. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi